Beberapa godaan yang akan yang menggoda kalian ketika bulan Ramadan. Part 3. 10. Godaan untuk tidak mengendalikan emosi atau marah saat berpuasa, sehingga melupakan keutamaan dan keberkahan dari berpuasa. Nah, ini pastilah orang umum juga tahu lah, kalau marah itu dosa. Dan ininya kita baca, godaan untuk tidak mengendalikan emosi atau marah saat berpuasa dapat muncul karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga hati yang tenang dan damai dalam melanjutkan ibadah, serta kebiasaan untuk merespon situasi dengan emosi yang negatif. Dan ini ada hadisnya dari Bukhari. Ini udah tentu hadis sahih atau hadis yang terpercaya lah, nggak hoax sih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang dapat menahan dirinya pada saat marah. Nah, jadi ya, kalau kalian tuh jago berantem atau jago tawuran, itu bukan orang yang kuat gitu. Melainkan orang yang kuat itu ada orang yang dapat mengatur atau mengatur emosi atau menahan emosinya. Malah yang tinju itu petinju atau pegulat, kalau nggak yang fight gitu ya, UFC, itu rata-rata si atletnya itu bisa menahan emosi. Dan kalau mereka emosian atau marah gitu, pasti konsentrasi itu kan hancur gitu. Malah banyak strategi yang mancing emosi gitu. Dan next, yang selanjutnya, yang ke-11, godaan untuk tidak berbagi dan memberikan sodako atau amal kebaikan kepada orang lain selama bulan Ramadan. Nah, emang sih bulan Ramadan tuh kalau kita berbagi tuh bukan gajinya, si pahalanya tuh dilipat gandakan. Dan ininya godaan untuk tidak berbagi atau memberikan sedekah atau amal kebanyakan atau amal kebaikan kepada orang lain selama bulan Ramadan dapat muncul karena kurangnya kesadaran tentang pentingnya berbagi dan memberi kepada orang lain, serta egoisme dan keserakahan yang menguasai dirinya. Nah, jadi kalau yang tidak ingin berbagi itu sepertinya egoisnya itu gede banget. Dan ini ada Qur'annya. Di dalam Qur'annya ada yang memberikan kita saran gitu. Kalau saran ya menyarankan kita untuk bersedekah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Dan ini artinya, berikanlah sedekah dari apa yang kamu cintai. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu ganti yang lebih baik. Nah, itu jadi atau selagi kita di bulan puasa, kita perbanyak bersedekah. Karena ya pahala kita akan dilipat gandakan gitu. Next, yang selanjutnya 12, godaan untuk mengikuti nafsu seperti berkecumbu dan nekat berhubungan badan di siang hari saat sedang puasa. Nah, ini dikhususkan untuk yang sudah menikah, dan yang belum menikah ya paling jomblo ya colai. Nah, itu jangan, tahan sampai, kalau bisa tahan selamanya sampai yang jomblo sampai mendapatkan pasangan. Karena ya kalau lu dapat pasangan dan berhubungan badan dengan pasangan lu ya di hari-hari tertentu gitu ya, lu bukannya dapat dosa tapi lu dapat pahala karena menyenangi istri kalian. Dan ini kita baca keterangannya, godaan untuk mengikuti nafsu dalam bentuk berkecumbu dan berhubungan badan saat sedang puasa bisa sangat kuat, terutama bagi
pasangan yang menjalani puasa bersama-sama ketika seorang menolak godaan ini, itu bisa menjadi ujian iman yang besar. Dan ini ada hadisnya dari hadis riwayat Muslim. Dan ini juga hadis yang sahih, tidak hoax, bahasa kerennya sekarang. Dari Abu Hurairah kita balikin lagi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang suami mendatangi istri dalam keadaan berpuasa sehingga telah berbuka puasa. Nah, kita baca lagi keterangannya. Gue juga agak kurang mengerti dengan ini. Kita baca lagi biar gak salah paham. Akan tetapi sangat penting untuk diingat bahwa puasa adalah momen untuk menahan diri dan mengendalikan nafsu. Selain itu, tindakan semacam itu juga dapat membatalkan puasa dan mengurangi nilai ibadah. Dan ini ada hadis lagi. Hadisnya yang ngeriwayatin Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengeluarkan air mani dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa selama 60 hari berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin, dan jika dia tidak mampu maka harus berpuasa 3 hari. Tuh kan. Dan ini hadis riwayatnya Bukhari dan Muslim yang udah disebutin. Nah, buat lu yang suka colai, mohon untuk sekarang hentikan, karena ya ini ganjaran, gak tahu hukumannya tuh berat tuh. Puasa 60 hari, kalau tidak mampu puasa 60 hari ya memberi makan orang miskin 60 orang miskin. Miskin tuh bukan yang pengangguran tuh. Miskin tuh dia punya penghasilan, tapi penghasilannya ya di bawah UMR lah, di bawah UMR atau tidak bisa mencukupi kehidupannya. Kalau pengangguran kan itu tidak punya penghasilan, bisa disebut itu fakir. Itu adalah bedanya fakir dan miskin. Dan jika tidak mampu, maka yang syarat yang kedua pun tidak mampu, maka harus berpuasa 3 hari. Itu kan Allah bagaimana sayang pada kita gitu. Itu tidak mampu 60 hari, puasa 3 hari saja. Itu Allah sudah memberikan keringanan dari keringanan. Dan yang untuk tema godaan saya akan cukupkan sampai part 4. Dan yang part selanjutnya tunggu saja. Dan semoga kalian tertambah wawasan dan stay halal bro di puasa ini. Dan sekian dan terima kasih.